warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprila Fajatul Utami dengan NIM 43030210210043. Di sini saya akan mereview buku Risalatul Haid, Nifas dan Istikharah guna memenuhi tugas mata kuliah UAS Fikih yang diampu oleh Ibu Hatiningsih MAG. Di sini buku ini membahas tentang haid, nifas dan istihadah. Tapi saya akan membahas haid dan istihadah saja. Buku ini sangat penting dipelajari terutama bagi kaum wanita, karena kaum wanita wajib belajar tentang ilmu hukum haid, nifas dan istihadah. Yang pertama, haid. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun dengan sehat, tetapi dan tidak setelah melahirkan anak. Umur haid tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, dan bertempat pada waktu mungkin atau bisa haid. Jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut, maka itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Masa keluarnya haid. Darah haid itu paling sedikit sehari semalam, yakni 24 jam, baik 24 jam itu terus menerus ataupun putus-putus. Jadi 24 jam itu tidak boleh keluar dari awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan dan darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak lebih dari 15 hari. Masa terhentinya darah di antara haid yang terputus-putus. Masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haid itu dihukumi sama dengan haid. Oleh karena itu, sholat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut tidak sah. Jadi kalau puasa yang dijalankan selama bulan Ramadan tetap wajib diqadha meskipun sudah menjalankan dengan sempurna. Dan sehari penuh tidak keluar darah sama sekali. Haid itu paling lama 15 hari. Jika melebihi 15 hari, maka disebut dengan darah istihadah. Terus ada masa suci di antara dua haid. Masa suci di antara dua haid itu paling sedikit 15 hari. Jadi kalau tidak keluar darah sudah mencapai 15 hari, lalu keluar lagi, maka itu disebut darah haid apabila memenuhi syarat-syarat haid tersebut, walaupun belum tiba tanggal kebiasaannya. Masa tidak haid adalah mulai setengah 15 hari terhitung dari awal haid yang baru selesai sampai dengan 15 hari terhitung dari akhir haid tersebut. Sifat-sifat darah haid. Pada darah haidil ada 5. Yang pertama hitam. Hitam ini warna paling kuat. Yang kedua ada merah. Yang ketiga abu-abu atau antara merah dan kuning. Yang keempat kuning. Yang kelima keruh atau antara kuning dan putih. Maka kalau ada cairan yang keluar dari kemaluan tapi warnanya tidak salah satu dari 5 warna tersebut, seperti cairan putih atau yang keluar sesudah dan sebelum haid, atau ketika sakit keputihan, maka jelas ini bukan disebut darah haid tetapi sama dengan kencing. Oleh karena itu, jika keluar terus-menerus maka diwajibkan sholat dengan cara yang diterangkan
seperti istihadhah. Sedangkan sifat-sifat darah ada 4, selain 4 warna ada 4 macam. Yang pertama kental, yang kedua berbau atau bacin, yang keempat kental sekaligus berbau, yang kelima tidak kental dan tidak berbau. Darah yang hitam serta kental lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tidak kental. Darah hitam yang berbau lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dibandingkan darah kental tak berbau atau berbau tapi tidak kental. Begitulah seterusnya pada macam-macam darah yang lain. Perkara yang haram bagi wanita haid atau bagi wanita haid. Yang pertama sholat, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah, tawaf, puasa, i'tikaf, masuk masjid kalau khawatir mengotori masjid, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, menulis Al-Quran, bersuci, mendatangi seorang sakaratul maut, bersetubuh, dijatuhi talak, dibuat senang tubuhnya antara pusat dan lututnya. Orang haid atau nifas itu diharamkan bersuci, mempermainkan ibadah, karena mempermainkan ibadah. Oleh karena itu, kalau ada wanita melahirkan atau mengeluarkan darah nifas sebelum ia mandi wiladah, maka selama keluarnya darah nifas diharamkan untuk mandi wiladah. Begitu juga halnya dengan seorang istri yang bersetubuh. Sebelum mandi janabat tiba-tiba kedatangan haid, maka selama haidil belum berhenti diharamkan untuk mandi janabat. Orang haid atau nifas haram membaca Al-Quran kalau disengaja membaca Al-Quran. Tetapi kalau tidak sengaja membaca Al-Quran sama sekali, seperti niat dzikir, berdoa, mencari barokah, menghafal, dan meluruskan bacaan yang salah, maka tidaklah haram. Demikian sedikit review materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.